Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilu Kristina Manikari, NIM 20110310224, presensi 19. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang cahaya dan sifatnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya, bahkan kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti pada gambar di bawah ini. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Sifat yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Nah, kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata kita. Ketika kita bercermin, cahaya lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Nah, cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi 3, yaitu benda bening. Artinya, semua cahaya bisa menembus benda. Yang kedua, buram. Artinya hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Lalu gelap yang artinya sama sekali tidak bisa menembus cahaya. Sifat yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, semisal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air jernih, dan ikan dalam akuarium terlihat lebih besar. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya setelah ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelipkan ke air. Sifat yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini
bisa dihuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit? Nah, pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Coba perhatikan kedua gambar di bawah ini. Bayang-bayang terjadi apabila cahaya terhalang sesuatu benda, maka terbentuklah bayang-bayang. Nah, cahaya merambat dalam garis lurus. Bila cahaya terhalang suatu benda, maka akan timbullah bayangan dari benda penghalang itu. Cahaya memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Lampu merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam keseharian manusia. Manusia dengan akalnya juga telah banyak menciptakan berbagai teknologi dengan memanfaatkan cahaya. Saat ini, sinar laser banyak digunakan dalam operasi mata. Panas yang dihasilkan dari sinar laser dapat digunakan sebagai alat bantu pengganti pisau. Tahukah kalian teknologi lain yang memanfaatkan energi cahaya? Apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, cahaya merambat lurus dan tidak membutuhkan media untuk merambat. Yang kedua, kita bisa melihat karena cahaya bisa dipantulkan. Benda memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke mata kita. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening seperti kaca. Benda-benda tembus pandang seperti kain tipis dan kertas minyak hanya bisa ditembus sebagian oleh cahaya. Yang keempat, cahaya tidak bisa menembus benda gelap seperti tembok, kayu, dan badan kalian. Cahaya yang terhalangi ini kemudian akan membentuk bayangan. Yang kelima, bentuk bayangan bergantung pada posisi benda. Jauh dekatnya sumber cahaya terhadap benda dan jenis cermin yang memantulkan cahaya. Yang keenam, jika menembus medium yang berbeda seperti dari udara ke air, cahaya akan dapat dibiaskan. Hal ini membuat benda dalam air terlihat lebih dekat dibandingkan aslinya. Yang ketujuh, cahaya juga bisa diuraikan. Pelangi merupakan hasil pembiasan cahaya matahari yang diuraikan oleh air. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang cahaya dan sifatnya. Semoga kalian bisa mengerti materi hari ini dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.